Putra Hurjana dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2F. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil resume dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yang dimana materi yang saya resume dari materi teman saya yang dipresentasikan. Nah, judul materinya yaitu uang menurut Islam dan konvensional. Nah, apa itu uang menurut Islam? Menurut Islam atau syariah Islam, ekonomi Islam mendefinisikan uang adalah sebagai fasilitator atau mediasi pertukaran, medium of exchange, bukan komoditas yang dapat dipertukarkan dan disimpan sebagai aset kekayaan. Aset kekayaan individu. Dalam konsep ekonomi syariah, uang adalah suatu yang bersifat flow concept dan merupakan public goods. Uang yang mengalir adalah public goods. Oleh karena itu, dalam Islam diharamkan melakukan praktek riba dan untuk melakukan penimbunan. Nah, adapun perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Nah, yang pertama, perbedaan prinsip. Yang kedua, perbedaan mekanisme pasar. Yang ketiga, perbedaan distribusi kekayaan. Yang keempat, perbedaan perolehan keuntungan. Nah, apakah itu perbedaan prinsip? Ekonomi konvensional mengatur konsep security yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas, sehingga tujuan dari disiplin ilmu ini sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan. Nah, yang kedua, apakah itu perbedaan mekanisme pasar? Nah, ekonomi konvensional mekanisme pasar adalah menganut paham mekanisme pasar bebas, yang mana setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau investasi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri. Keseimbangan ini kemudian ia sebut sebagai invisible hands, yang mana jika mekanisme pasar dibiarkan bebas tanpa aturan, tanpa adanya pembatasan produksi atau konsumsi, maka permintaan konsumen akan suatu barang atau jasa menjadi seimbang dengan penawaran dari sisi produsen, sehingga akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Nah, kesejahteraan di masyarakat. Nah, adapun yang ketiga, di mana yaitu perbedaan distribusi kekayaan. Apakah itu perbedaan distribusi kekayaan? Nah, di sini saya akan jelaskan lagi. Perbedaan distribusi kekayaan ialah rasionalisme dalam sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar-besarnya. Keuntungan ini bisa diperoleh dari beberapa banyak modal yang disiapkan atau dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu ekonomi. Yang keempat yaitu perbedaan perolehan keuntungan. Dalam ekonomi konvensional tidak ada aturan yang mengekang mengenai bagaimana seseorang individu dapat memperoleh keuntungan. Hal ini terimplikasi bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi, baik dalam bentuk uang ataupun lainnya, dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan yaitu perbedaan konsep uang dalam ekonomi Islam dan konvensional terdapat pada
Uang yang tidak identik dengan modal. Uang adalah public goods, modal adalah private goods. Ya, uang adalah flow konsep dan modal adalah stok konsep dalam konsep uang secara Islam. Sedangkan konsep uang dalam konvensional yaitu uang seringkali diidentikan dengan modal. Uang atau modal adalah private goods. Uang atau modal adalah flow konveks bagi Fisher, dan uang atau modal adalah stok konsep bagi Cambridge School. Kemudian dalam perubahan fungsi uang terbagi menjadi 3, yaitu commodity money atau uang barang, token money atau uang kertas, serta deposit money atau uang giral. Nah, itulah penjelasan tentang uang menurut Islam dan konvensional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.